Baiklah, pada saat pasien datang untuk melakukan insersi GTSL, yang pertama pasien dijelaskan terlebih dahulu mengenai gigi tiruan yang telah jadi, bahwa akan ada kawat-kawat tertentu yang akan berfungsi untuk mengkaitkan gigi tiruan tersebut ke gigi tertentu di dalam rongga mulut. Kemudian setelah itu pasien diajarkan untuk memasang dan juga melepas, yaitu caranya adalah dengan mengepaskan terlebih dahulu pada bagian depan, kemudian dipaskan kawat-kawatnya pada bagian belakang. Kemudian setelah itu pasien juga diajarkan untuk melepasnya, yaitu dilepaskan terlebih dahulu pada bagian kawat-kawat di bagian belakang tersebut, kemudian lepas bagian depan. Dan pasien diminta untuk melakukan sendiri supaya pasien bisa dan terlatih untuk melakukannya, melepas dan juga memasang sendiri. Kemudian setelah itu dilakukan cek terhadap retensi dan juga stabilisasi dari gigi tiruan tersebut. Yang pertama adalah mengecek retensi. Dapat dilakukan pengecekan pada kawat-kawat di gigi tiruan tersebut dengan menggunakan sonde. Jika tidak terdapat pergerakan pada gigi tiruan, maka dapat dikatakan bahwa retensi dari gigi tiruan tersebut cukup baik di dalam rongga mulut. Kemudian pasien diminta untuk menggerak-gerakkan bibir dan juga pipinya, dan dilihat apakah gigi tiruan tersebut terlepas dari rongga mulut. Jika gigi tiruan tersebut terpasang dengan cukup baik, maka dapat dikatakan bahwa stabilisasi dari gigi tiruan tersebut di dalam rongga mulut cukup baik. Kemudian dilakukan juga evaluasi dari adaptasi klammer tersebut di dalam rongga mulut, yaitu dicek apakah klammer tersebut menyentuh bagian gingiva dan menekan bagian gingiva. Selain itu juga ditanyakan kepada pasien apakah pada daerah-daerah yang dipasang kawat tersebut pasien merasa nyeri atau terasa sakit pada area gusinya. Kemudian setelah itu juga dilakukan cek oklusi. Pasien diminta untuk menggigit-gigit gigi tiruan tersebut, dan ditanyakan kepada pasien apakah mengganggu pada saat pasien tersebut menggigit atau apakah terdapat ganjalan pada gigi tiruannya. Dapat juga digunakan articulating paper, yaitu dimasukkan ke dalam rongga mulut pasien dan pasien diminta untuk menggigit-gigit ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Kemudian dilihat jika terdapat pewarnaan yang tebal pada area gigi tiruan tersebut, maka dapat dilakukan selective grinding kembali. Kemudian pasien juga diminta untuk mengecek fonasinya, yaitu pasien diminta untuk menyebutkan huruf-huruf yang menggunakan lidah, bibir, dan juga gigi-gigi anterior, seperti huruf M, huruf P, huruf S, huruf Z, huruf R, dan lain sebagainya. Dan jika pasien tidak terdapat keluhan yang berarti, maka dapat dilakukan KIE pasca insersi kepada pasien. Pada saat KIE setelah insersi, yang perlu disampaikan kepada pasien adalah mungkin bahwa pasien akan merasa kurang nyaman pada awal-awal penggunaan gigi tiruan tersebut. Maka pasien diminta untuk secara rutin menggunakan gigi tiruan tersebut agar lebih cepat terbiasa dan beradaptasi untuk penggunaan gigi tiruan tersebut di dalam rongga mulut. Kemudian pasien juga dijelaskan untuk waktu pemakaiannya, yaitu dapat digunakan sehari-hari untuk aktivitas sehari-hari termasuk pada saat makan, namun pada saat malam diminta untuk dilepas supaya mempersilahkan gusi pasien tersebut untuk istirahat dan tidak digunakan untuk menahan beban secara terus-menerus. Kemudian juga untuk penyimpanannya pada saat malam tersebut, gigi tiruannya diminta untuk disimpan di air bersih. Kemudian pasien juga diminta untuk menghindari makan makanan yang sifatnya terlalu lengket dan juga terlalu keras. Kemudian pasien juga diminta untuk menjaga kebersihan rongga mulutnya dengan secara rutin menyikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan juga malam sebelum tidur. Dan pada saat menyikat gigi tersebut, pasien juga diminta untuk ikut membersihkan gigi tiruannya, yaitu caranya adalah dengan menggunakan sikat gigi dengan berbulu halus yang dibersihkan pada area bagian dalam gigi tiruan tersebut di bawah air mengalir tanpa menggunakan pasta gigi. Kemudian pasien juga diminta untuk kontrol, yaitu 1 minggu dan 1 bulan. Namun jika sebelum jangka waktu tersebut ada keluhan yang dirasakan oleh pasien, misalnya giginya terasa nyeri atau gigi tiruannya mudah lepas atau patah, maka dapat langsung kembali ke dokter gigi. Kemudian pada saat kontrol 1 minggu dan 1 bulan, yang dilakukan adalah anamnesa secara lengkap kepada pasien mengenai evaluasi penggunaan dan juga keluhan yang dirasakan oleh pasien. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan objektif, yaitu dicek kembali mengenai retensi gigi tiruan tersebut, stabilisasinya, kemudian cek juga adaptasi klammer atau kawat tersebut terhadap gigi abutment, kemudian dicek juga fonasinya,
dan juga cek oklusi kembali. Dan jika tidak terdapat keluhan, maka dapat dilakukan KIE kembali kepada pasien, yaitu pasien diminta untuk tetap menjaga kebersihan rongga mulutnya dengan cara secara rutin menyikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan juga malam sebelum tidur. Rutin juga untuk membersihkan gigi tiruannya sesuai dengan instruksi yang telah diberikan sebelumnya. Kemudian juga pasien diminta untuk tetap menghindari makan makanan yang sifatnya terlalu lengket dan juga terlalu keras. Serta jika terdapat keluhan lainnya seperti gigi tiruannya patah atau gigi tiruannya mudah lepas atau terlalu mencengkram sehingga sakit pada gusi, maka dapat langsung kembali ke dokter gigi.